Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat sambungan untuk kusen baja ringan. Ini ada dua cara ya rekan-rekan ya, tapi nanti keduanya sama kuat. Nah seperti ini rekan-rekan sudah saya siapkan untuk contoh pembuatan sambungan L-nya. Nanti sambungannya seperti ini, sudut L, menggunakan dua cara yang berbeda. Nah, nanti untuk cara yang pertama dan cara yang kedua perbedaannya hanya di bagian pembuatan pola dan sambungannya, tapi nanti untuk hasilnya sama kuat. Oke, kita akan mulai menggunakan cara yang pertama ya. Kita siapkan dulu untuk bahannya ya rekan-rekan ya. Seperti ini ada dua batang, ini contohnya pendek saja, tapi nanti kalau aslinya bisa mengikuti dari ukuran kusennya. Ini sambungannya nanti L, yang kita kerjakan hanya satu pola saja ya rekan-rekan ya. Untuk sisi sebaliknya tidak kita bentuk pola. Kita akan buat pola. Kita ukur 3,5 cm dari posisi samping, kemudian kita garis lurus seperti ini. Kemudian untuk sisi kanannya kita garis miring 45 derajat ke arah luar. Kemudian untuk sisi sebelah kiri juga kita garis miring 45 derajat ke arah luar juga. Hasilnya seperti ini rekan-rekan. Ini sisi sebelah kiri, ini bagian tengahnya, kemudian ini sisi sebelah kanan. Setelah itu tinggal kita lakukan proses pemotongan. Ini sebelah kanan dulu kita potong miring dari posisi agak ke tengah ya, ke bagian sudut. Kemudian untuk sisi sebelah kanannya ini kita potong miring mengikuti garis yang sudah kita buat. Oke, seperti ini untuk hasil potongannya. Kemudian kita kerjakan untuk sisi sebelah kiri. Ini tinggal kita potong miring juga. Kemudian kita potong sisi sebelah kiri mengikuti pola garis yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini rekan-rekan hasil setelah kita potong untuk polanya. Tidak terlalu rumit dan mudah untuk pembuatan polanya. Kita lanjutkan, sekarang tinggal kita lakukan penekukan. Untuk penekukan ini kita lipat ke arah dalam. Ini sudutnya adalah 90 derajat dan ini harus presisi ya rekan-rekan ya, nanti supaya kusennya juga bentuknya bisa presisi dan rapi. Kita ukur menggunakan penggaris siku seperti ini supaya lebih pas. Oke, selanjutnya setelah sudah tinggal kita gabungkan dengan sisi palang satunya yang tidak kita bentuk pola, tinggal kita masukkan saja seperti ini di bagian pertemuan sudutnya. Oke, kemudian supaya pas kita menggunakan penggaris siku seperti ini, atau kita bisa menggunakan welding magnet. Nah, seperti ini rekan-rekan bentuknya. Ini tinggal kita bisa tempelkan saja sekaligus sebagai pengunci ya rekan-rekan ya. Jadi ini bisa nempel. Ini lebih praktis ya kalau kita gunakan untuk setting-setting. Setelah itu sekarang tinggal kita pasang untuk baut roofingnya di bagian dalam di sini. Atau rekan-rekan mungkin jika bekerja sendiri rekan-rekan bisa menggunakan bantuan klem seperti ini ya rekan-rekan ya. Jadi lebih pas dan tidak geser-geser pada bagian settingannya. Sekarang tinggal kita pasang untuk baut baja ringan atau baut roofing. Nah seperti ini, kita gunakan yang pendek saja. Kemudian setelah itu tinggal kita pasang di bagian kiri satu, kemudian kita pasang di bagian kanan satu. Oke, sudah terpasang dua baut baja ringannya. Seperti ini rekan-rekan untuk posisinya. Kemudian bagian luarnya kita akan pasang paku rivet menggunakan mata bor 4,5 mm. Kemudian kita pasang paku rivetnya ukuran 4 mm dan kita kencangkan menggunakan tang rivet ataupun alat rivet. Nah seperti ini rekan-rekan sudah selesai ya untuk pembuatan cara pertamanya. Ini hasilnya kalau kita menggunakan penggaris siku juga hasilnya presisi. Ini juga kuat ya rekan-rekan ya. Kuat banget sambungan dengan sistem seperti ini. Seperti itu rekan-rekan ya untuk cara yang pertama, pembuatannya tidak begitu susah untuk polanya dan praktis. Sekarang kita akan menuju ke cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini proses pembuatannya memang agak rumit ya rekan-rekan ya. Jadi nanti yang akan kita bentuk pola adalah
kanal C yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini nanti kita buat pola dua-duanya, jadi tidak hanya satu. Baik, kita akan mulai untuk membuat polanya. Kita ukur 5 cm, kemudian kita garis. Setelah itu untuk sisi sebelah kanan kita garis miring 45 derajat. Kemudian untuk sisi sebelah kiri juga sama, kita garis miring 45 derajat ke arah luar. Kemudian ini kita garis lagi siku ya rekan-rekan ya, terhadap garis yang miring tadi ya, bagian ujungnya kita garis siku. Setelah itu untuk bagian tengahnya ini kita ukur 2,5 cm dan 3,5 cm dari garis tengahnya. Kemudian kita garis lurus dua-duanya. Setelah itu kita garis miring di bagian sisi tepinya 45 derajat. Ini. Kemudian untuk sisi sebelah kiri kita garis miring juga 45 derajat. Setelah itu untuk bagian tengahnya kita juga garis miring. Jadi nanti untuk pertemuan sudutnya ada di posisi tengah. Nah, seperti ini rekan-rekan sudah selesai untuk pembuatan polanya. Sekarang tinggal kita lakukan pemotongan. Untuk pemotongan ini juga agak rumit, kita harus teliti ya rekan-rekan ya. Kita ikuti saja dari garis yang sudah kita bentuk pertama tadi. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini kita potong miring juga. Setelah itu kita potong di bagian tekukannya ini, kita potong lurus sampai di bagian tengah. Kemudian dari bagian tengah di sini kita potong miring ke bagian tepi sudutnya. Nah, seperti ini untuk potongannya. Sekarang kita tinggal potong untuk sisi kiri, ini sama persis dengan bagian sisi kanan. Pertama kita potong miring bagian tengahnya, kemudian kita potong dari sisi kiri dan kita potong juga di bagian tekukannya. Seperti ini. Setelah itu tinggal kita potong bagian sisi sudutnya ini. Oke, kemudian yang terakhir kita potong di bagian tengahnya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, mengikuti garis yang sudah kita buat. Nah, seperti ini untuk polanya. Memang agak rumit untuk membuat polanya ini ya rekan-rekan ya, cuma memang nanti hasilnya juga bagus. Ini sudah saya kerjakan untuk 2 palang kanal C-nya. Ini untuk polanya sama persis ya antara kedua palang yang akan kita sambung ini. Setelah itu sekarang kita tinggal lakukan proses penekukan di bagian sisi-sisinya sini. Yang pertama adalah bagian tengahnya ini kita tekuk 45 derajat saja. Jangan siku ya. 45 derajat saja seperti ini, kita rapikan. Kemudian untuk sisi sebelah kanan ini kita tekuk ke bagian dalam adalah 90 derajat terhadap sisi tepinya. Ya, kita tekuk seperti ini. Kita rapikan bagian sudutnya supaya bisa tegak lurus. Kemudian untuk sisi sebelah kiri juga kita tekuk ke bagian dalam 90 derajat. Nah, hasil akhirnya seperti ini rekan-rekan ya. Tekukannya jadi miring 45 derajat di bagian tengahnya. Dan ini sudah saya kerjakan untuk 2 batang nanti untuk pertemuan bagian sudut kusennya. Sekarang tinggal kita gabungkan rekan-rekan ya bagian kemiringan sudutnya ini. Kalau kita gabungkan seperti ini akan sudah menjadi siku. Nah, kita bisa menggunakan welding magnet kembali dan kita akan pasang baut roofingnya atau baut baja ringannya. Tinggal kita baut di bagian dalam seperti ini. Oke, di bagian bawah juga 1, kemudian di bagian tengah 1. Jadi ada 3 baut roofing seperti ini rekan-rekan yang kita pasang. Oke rekan-rekan, sudah selesai untuk cara yang kedua seperti ini untuk hasilnya. Lipatannya juga tergolong rapi dan hanya menggunakan 3 baut roofing tanpa rivet. Untuk bagian tengah pertemuannya juga menurut saya sih masih rapi ya rekan-rekan ya, masih toleransi lah untuk rongganya seperti itu. Dan ini juga sama kuat dengan cara yang pertama tadi.
Seperti ini rekan-rekan ya, kalau kita bandingkan cara pertama dan cara kedua. Untuk cara pertama ini rapi, halus, tapi ini ada paku rivetnya satu ya rekan-rekan ya, jadi kelihatan nongol. Kalau yang cara kedua ini tekukannya ke dalam, akan ada sedikit rongga, tapi untuk cara kedua juga dia tidak menggunakan paku rivet. Nah, ini untuk rongga bagian tengahnya juga hampir sama pada bagian tekukannya. Dan untuk bagian dalamnya, cara pertama menggunakan 2 baut roofing, cara yang kedua menggunakan 3 baut roofing. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Kalau saya suruh milih sih, saya biasanya menggunakan cara yang pertama ini karena untuk proses pembuatannya lebih cepat. Kalau cara yang kedua ini polanya susah dan lama ya rekan-rekan ya. Tapi kalau hasil akhirnya sih sama untuk kekuatan dan bentuknya. Seperti itu rekan-rekan ya, kurang lebih untuk dua cara untuk membuat sambungan kusen menggunakan kanal C baja ringan. Terserah dari rekan-rekan mau pilih cara yang pertama ataupun cara yang kedua, hasilnya kurang lebih sama, untuk kekuatannya juga sama. Kurang lebih seperti itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih buat yang sudah menonton, jangan lupa yang belum subscribe diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.